Cek, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala darbihi wa nahjihi. Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. فاللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Alhamdulillah teman-teman semua peserta daurah fikih puasa Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, inayah dan taufiknya, Allahumma amin. Alhamdulillah kita sampai pada pembahasan yang terakhir dari daurah kitab ini, yaitu pembahasan tentang sifat sholat 2 hari raya, juga tentang khutbah hari raya, juga tentang takbiran. Tentang takbiran itu seperti apa kaidahnya dari Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hidayahnya, sehingga kita semua bisa melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepadanya dengan yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dengan yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu hal yang dianggap sebagai su'ul adab ma'allah, adab yang buruk kepada Allah gitu. Sehingga bagaimana kira-kira saat Allah melihat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bukan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu sangatlah mahal. Perjalanan menimba ilmu sangatlah mahal dan sangatlah urgen sekali, sehingga balasannya pun tidak tanggung-tanggung, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh suatu perjalanan pergi dari rumahnya keluar untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya apa? Allah akan memudahkan ia jalan menuju surganya gitu. Karena kita tahu teman-teman bahwa agama ini termasuk agama yang Allah jaga hingga hari kiamat. Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini, Allah akan utus seorang mujaddid, pembaharu, di setiap 100 tahunnya. Hadis sahih. Setiap 100 tahun sekali Allah akan kirim seorang mujaddid, pembaharu untuk umat ini. Tugasnya apa? Nabi SAW bersabda, untuk membenarkan agama umat ini. Bukan agama Allah yang diperbaharu, tapi agama umat ini yang diperbaharu, karena sudah jauh melencengnya. Itu setiap 100 tahun sekali. Maka artinya menimba ilmu itu tujuannya adalah agar kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika terjadi tambahan-tambahan itu, ternyata hal-hal seperti itu tidak dinilai baik dalam syariat kita. Misalnya ketika para ulama ditanya, "Kenapa melakukan ini?" Karena Rasul melakukan seperti ini. Kenapa tidak ada tambahan-tambahan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama yang mencukupkan dirinya, peribadatannya dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti nanti akan kita sampaikan di sini tentang bagaimana sebelumnya atau bahkan sebelumnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ini kan tentang pembahasan bahwa sepanjang aku hidup bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Utsman, bersama Ali, itu sepanjang itu mereka menunaikan zakat fitrahnya itu dengan makanan, tidak dengan uang. Dan takaran zakat fitrahnya itu adalah 1 sa', tidak dikurangi setengah sa', gitu.
Nah akhirnya dengan mencukupkan diri kita untuk melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Rasul itu sudah sangat cukup gitu. Bahkan saat kita menghadirkan tambahan-tambahan, itu ada pertanyaan yang dilemparkan kepada kita. Apakah artinya kita lebih mengetahui yang baik daripada Rasul, atau justru Rasul yang mengetahui yang baik itu? Gitu. Atau justru apakah Rasul belum sempurna menyampaikan keislamannya, atau justru sudah selesai menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Nah, jadi artinya yang tepat itu adalah mencukupkan diri kita semua dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ucapannya Umar bin Abdul Aziz. Sungguhnya cukup bagi kalian untuk mengikuti, bukan untuk mendatangkan hal yang baru. Nah, hadirin dan hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita kembali kepada pembahasan, dan ini pembahasan terakhir dalam kitab fikih, panduan lengkap fikih puasa Ramadan tentang sifat salat 2 hari raya, khutbahnya juga takbiran dan sunah-sunah yang harus dihadirkan di 2 hari raya tersebut. Yang pertama, bisa dibuka kitabnya halaman 190. Hal-hal tentang 2 hari raya. Poin yang pertama, salat 2 hari raya itu tidak ada azan dan tidak ada iqamahnya. Gitu. Para ulama telah melakukan kesepakatan bahwa salat Id itu, salat hari raya itu tidak ada azan maupun tidak ada iqamah. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata, dan tidak ada perbedaan di antara ahli ilmu dalam masalah ini, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Abu Bakar juga Umar radhiyallahu taala anhum, mereka dahulu melakukan salat Id tanpa ada azan dan iqamah. Kemudian pertanyaan berikutnya, poin berikutnya, apakah harus dikumandangkan kalimat as-salatu jami'ah di hari raya Idul Fitri saat ingin salat? Apakah perlu kita mengumandangkan muadzin misalnya atau Bilal, as-salatu jami'ah? Arti as-salatu jami'ah adalah salat segera ditunaikan, salat segera dilaksanakan. Apakah perlu kita mengumandangkan kalimat ini sebagai pengganti azan dan iqamah di salat hari raya? Jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan, bukan mustahab, bukan juga sunnah, sehingga tidak dianjurkan. Kenapa? Apa alasannya? Karena tidak pernah tersampaikan adanya riwayat yang sahih tentang masalah ini dari Nabi SAW. Lagi-lagi para ulama itu mencukupkan, adakah riwayatnya? Hukum asal ibadah itu adalah haram. Hukum asal melakukan suatu ibadah adalah haram sampai adanya dalil yang membolehkan hal itu. Saat kita ingin salat subuh 3 rakaat, hukum asalnya haram melakukan ibadah sampai akhirnya ada dalil yang menunjukkan bahwasanya salat subuh itu adalah 3 rakaat gitu. Berbeda dengan kaidah di muamalah dunia. Hukum asal muamalah itu adalah mubah, boleh-boleh saja. Sampai adanya dalil yang melarang interaksi atau muamalah itu. Hukum asalnya naik mobil, tentang duniawi, mubah. Kecuali ada hadis yang melarang jangan naik mobil, gitu. Hukum mikrofon, mubah. Sampai akhirnya ada dalil yang melarang jangan kalian gunakan mikrofon, gitu. Apalagi teman-teman, tentang duniawi hukum asalnya mubah, boleh. Tentang jual beli, hukum asalnya boleh. Jual beli modelnya apapun, hukum asalnya boleh, itu termasuk bab muamalah. Tapi jika ada dalil yang melarangnya, maka langsung menjadi tidak boleh begitu. Taib. Nah, apa ini? Jumhur ulama mengatakan tidak perlu adanya kalimat as-salatu jami'ah yang dikumandangkan sebelum ingin melakukan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat mustahab. Artinya mustahab itu apa? Dianjurkan. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, mengumandangkan as-salatu jami'ah oleh Bilal
sebelum melaksanakan salat hari raya itu mustahab, dianjurkan. Apa dalilnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Kias terhadap salat kusuf dan khusuf, salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu kan kadang sering terjadi di waktu malam, sehingga orang-orang itu tidak tahu nih kapan salat khusuf itu. Ketika ada salat khusuf, menurut Imam Syafi'i mustahabnya dikumandangkan as-salatu jami'ah, agar orang-orang itu datang untuk melakukan salat khusuf. Maka di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha pun dikiaskan situ. Dikumandangkan juga as-salatu jami'ah. Akan tapi para ulama kontemporer memilih pendapat jumhur. Tidak perlu dikumandangkan as-salatu jami'ah. Kenapa? Karena salat Idul Fitri mah orang-orang pada tahu gitu. Enggak perlu ada berita, besok udah langsung tahu. Berbeda dengan salat khusuf dan salat kusuf. Kalau salat khusuf, mu'zam kebanyakan orang tidak tahu beritanya. Apakah ada salat khusuf, apakah gerhana bulan terlihat, gerhana matahari terlihat. Sehingga mustahablah dikumandangkan as-salatu jami'ah. Tapi kalau salat Idul Fitri dan Idul Adha, semua umumnya orang tahu. Sehingga tidak perlu dikumandangkan as-salatu jami'ah. Apapun ceritanya, kalau ada yang mengumandangkan as-salatu jami'ah, oh iya, mazhab Imam Syafi'i. Begitu, cukup. Kemudian salat Id itu berapa rakaat? Sepakat dan para ulama, salat Id berapa rakaat? Dua rakaat. Dalilnya adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri 2 rakaat. Dan tidak salat sebelumnya, juga tidak salat setelahnya. Tidak salat sunnah sebelumnya, tidak juga salat sunnah setelahnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi salat Id itu jumlahnya adalah 2 rakaat. Kapan waktu salat Id? Para ulama sepakat. Salat Id namanya salat hari raya. Baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu dilakukan setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit, waktu syuruk. Waktu awalnya itu adalah waktu syuruk. Misalnya, waktu syuruk itu jam 6 pas. Maka awal waktu bolehnya salat Id itu setelah syuruk. Menunggu 10 menit setelah waktu syuruk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang seorang salat pas di waktu syuruk. Misalnya waktu syuruk itu jam 6, maka kita harus nunggu 10 menit sampai 15 menit. Barulah setelah itu adalah waktu awal bolehnya salat Id gitu. Nah, sampai kapan? Sampai zawal, sampai waktu zuhur. Jadi waktunya salat Id itu sejak 10 menit setelah syuruk, setelah terbit matahari, sampai kapan waktunya? Sampai zawal. Zawal itu saat matahari tergelincir, zawal itu tergelincir. Apa itu maksudnya? Waktu salat zuhur. Dari terbitnya matahari sepanjang tombak. Ini kalau kita ingin melihat waktu salat tanpa melihat jam, yaitu dengan tombak, Pak. Waktu syuruk itu kapan? Saat bayangan tombak itu sudah seukuran tombak. Misalnya satu tombaknya 1 meter. Waktu syuruk itu kapan? Melihat bayangannya itu juga saat diukur 1 meter. Oh, ini berarti sudah masuk waktu syuruk. Itulah waktu awal salat Id. Begitu juga misalnya salat 5 waktu. Zuhur ada ditentukan dengan bayangan. Kalau nanti suatu hari jam tidak ada lagi misalnya, Allahu a'lam bishawab, maka kita harus belajar menentukan waktu salat itu dengan alam. Makanya nanti kaitannya pembahasan sebelumnya teman-teman tentang waktu sahur. Kalau azan telah berkumandang, sedangkan di tangan kalian ada 1 gelas air, jangan kalian letakkan ke meja sampai kalian minum dulu. Itu hadis, Pak. Tapi para ulama berbeda pendapat. Ini hadis sahih atau hadis dhaif. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Bagi yang mensahihkan hadis itu, maka saat azan berkumandang, di tangan kita masih ada gelas, masih boleh makan dan masih boleh minum. Lagi minum nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untung masih gelas di tangan nih. Masih minum, lanjut aja itu. Nanti di tangannya 1 teko gitu. Sengaja
bawa galon, ambil minum. Yang diperbolehkan itu adalah saat di tangan. Tapi saat azan, kemudian mengambil makanan minuman di meja, itu tidak boleh. Nah, pembahasannya begini, ternyata teman-teman, di antara pembahasannya antara ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan, karena menentukan waktu sholat subuh itu sulit. Menentukan waktu sholat subuh itu sulit. Bahkan untuk jam saja, Pak, subhanallah, itu pernah di salah satu daerah, Pak, waktu sholat subuhnya itu bermasalah ternyata. Ketika dipastikan disamakan dengan waktu alam itu berbeda, Pak. Sehingga kan itu khawatir sekali kalau waktu azan dengan waktu iqomahnya itu cepat, maka artinya sholat subuhnya bukan pada waktunya, karena jauh, Pak, bedanya 10 menitan. Subhanallah, jadi artinya karena akan hal itu diperbolehkanlah seorang masih meminum saat azan masih dikumandangkan, karena susahnya menentukan waktu subuh itu seperti apa. Waktu alam subuh itu kan kalau cahayanya itu melebar ke kanan, ke kiri di ufuk. Kalau kita lihat cahayanya itu ke kanan dan ke kiri, maka itu tanda waktu sholat subuh tiba. Tapi kalau cahayanya cuman dari tempat segini saja ke atas, cahayanya itu terangnya ke atas, bukan ke kanan, bukan ke kiri, itu belum waktu sholat subuh. Nah, sehingga sebenarnya pendidikan generasi perlu. Karena misalnya saat lagi safar, saat lagi kemah di itu, menentukan waktu sholat dengan tanda alam, itu perlu kita pelajari. Tapi poin berikutnya, adakah sholat ba'diyah dan sholat qobliyah Id saat kita datang ke lapangan? Apakah ada sholat sunnah sebelum Id dan sholat sunnah setelah Id? Maka kita dengar. Imam Nawawi, Pak, mazhab Imam Syafi'i, beliau berkata, para ulama telah sepakat bahwa sholat Id tidak memiliki sholat sunnah sebelumnya, qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Para ulama sepakat. Tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat Id, tidak ada. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang boleh nggak sih sholat sunnah mutlak, bukan ba'diyah, bukan qobliyah, sholat sunnah mutlak saja. Selama ini waktu boleh sholat, saya mau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah 2 rakaat yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan qobliyah zuhur, bukan ba'diyah zuhur, bukan qobliyah subuh, itu kan bukan sholat sunnah mutlak. Itu sholat sudah ditentukan. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, saya ingin sholat sunnah saja. Yang penting di waktu diperbolehkannya sholat sunnah atau wajib, sholat sunnah mutlak. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang sholat sunnah mutlak. Saya mah enggak niat ba'diyah Id atau qobliyah Id, saya enggak niat itu. Saya niatnya cuma sholat sunnah mutlak saja. Datang ke lapangan sebelum sholat Id dilaksanakan, dia sholat sunnah dulu. Saat ditanya, Anda sedang melakukan apa? Sholat qobliyah? Enggak. Saya enggak sholat sunnah qobliyah. Terus apa yang Anda lakukan? Saya ingin sholat sunnah mutlak saja. Kan ini waktu yang boleh melakukan sholat. Sehingga saya ingin sholat sunnah mutlak saja. Di sini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada sholat sunnah mutlak pun sebelum ataupun sesudah sholat Id. Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Kemudian pendapat yang kedua, mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah membolehkan adanya sholat sunnah mutlak setelah khutbah. Tapi kalau sebelum sholat Id tidak ada sholat sunnah mutlak. Karena ada riwayat yang sahih sanadnya bahwa Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat, Pak. Sahabat melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat Id. Gitu. Kemudian Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa boleh melakukan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Dalilnya apa? Ternyata ada sahabat ulama besar generasi tabi'in yaitu Sofwan bin Mahras melakukan sholat 10 rakaat sebelum imam datang sholat Id. Artinya Imam Syafi'i berdalil dengan perbuatan ulama di generasi tabi'in. Itu kan 3 generasi yang masih boleh bagi kita untuk mencontoh kepada mereka. Generasi 3 tabi'in. 3 generasi. Sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in.
Tapi kalau bertentangan antara perbuatan generasi tabi'in dengan perbuatan generasi sahabat, mana yang harus didahulukan? Generasi sahabat. Ini untuk memahami, ini kan kaidah-kaidah untuk memahami syariat Islam. Kalau ada perbuatan generasi atba' tabi'in berselisihan dengan generasi sahabat, maka yang didahulukan adalah generasi sahabat. Apapun ceritanya, yang jelas penulis mengatakan bagi yang ingin melakukan sholat sunnah pun silahkan. Karena itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Gitu. Kemudian sutroh untuk imam di sholat Id. Ini termasuk sunnah teman-teman. Sang imam saat ingin sholat di lapangan, sholat Id, itu harus ada sutroh. Sutroh itu bisa kayu kecil. Kalau di zaman Rasul, Anas bin Malik itu yang selalu menancapkan tombak kecil kalau Rasul ingin sholat di lapang luas. Selalu ditancapkan sutroh di depan Rasul sebagai sutroh itu pembatas. Sehingga Rasul itu menghadap ke kiblat, di depannya ada sutroh. Dan itu sunnah bagi sang imam. Makanya kita hadirkan, ada sutroh ini, sutroh itu kayu itu. Itu sutroh. Bisa juga sutroh itu adalah tembok, tiang, punggung seseorang. Sunnahnya kalau kita sendirian sholat, itu harus sholat menghadap sutroh. Kalau kita imam pun harus ada sutrohnya di depan. Itu sunnahnya yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana sutrohnya makmum? Sutrohnya makmum itu yang mana teman-teman? Misalnya ini imam, kita makmum di sini. Apakah makmum juga harus punya sutroh? Akhirnya kita beli banyak sutroh di depan. Sof pertama, sof kedua, sof ketiga. Ternyata jawabannya tidak. Sutrohnya makmum adalah imam. Sehingga misalnya ini lapangan lepas nih teman-teman. Ini lapangan lepas bukan dalam masjid. Imam harus punya sutroh. Makmum sof pertama kan tidak ada sutrohnya tuh. Ya toh? Itu tidak perlu akhirnya ada sutroh. Karena sutrohnya makmum adalah imam. Sehingga orang yang berjalan di tengah-tengah sof makmum itu tidak perlu kita halangi gitu. Karena saat sholat berjamaah, makmum itu sutrohnya adalah imam. Karena saat itu terjadi saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, di antara sof-sof itu ada sahabat yang melintas di depan mereka dan itu tidak dihalangi. Karena bagi makmum sutrohnya adalah imam, gitu teman-teman. Pembahasan berikutnya tentang sifat sholat 2 hari raya. Pertanyaan pertama, kapan doa iftitah itu dibaca? Kapan doa iftitah itu dibaca? Jumhur ulama berpendapat bahwa doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum takbir tambahan. Jadi saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di situ kita baca doa iftitah dulu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'id. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Doa iftitah. Sebelum akhirnya melakukan tambahan takbir yang ada dalam salat Id. Adapun sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat letaknya adalah setelah takbir tambahan. Kalau menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, doa iftitah itu setelah takbir tambahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum ke Al-Fatihah, baca dulu doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsir. Baru ta'awuz, basmalah, kemudian baca Al-Fatihah. Tapi yang dipilih adalah pendapat jumhur. Doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul Allahu Akbar, baca doa iftitah dulu. Tidak langsung masuk ke takbir tambahan. Ya, ini pendapat jumhur gitu. Sehingga jangan sampai tidak baca doa iftitah setelah takbiratul ihram, tidak juga kita mengambil pendapat mazhab Imam Syafi'i tidak membaca iftitah setelah takbir tambahan, melainkan setelah takbiratul ihram imam Allahu Akbar, takbiratul ihram langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Sehingga sunnahnya adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram atau setelah takbir tambahan. Bagi yang menjadi imam harus memahami ini. Sehingga saat takbiratul ihram dia harus berhenti sejenak
untuk membiarkan makmum membaca doa iftitah bagi yang mengambil pendapat jumhur. Bagi yang mengambil pendapat mazhab Syafi'i, setelah takbir tambahan, diam dulu sejenak. Jangan langsung baca surat Al-Fatihah. Untuk apa? Membiarkan para makmum membaca doa iftitah dulu gitu. Baik. Poin berikutnya, apakah harus mengangkat kedua tangan di takbir-takbir tambahan salat Id? Setelah takbiratul ihram kan mengangkat tangan ya. Allahu Akbar. Nah saat takbir tambahan, apakah kita harus mengangkat kedua tangan? Atau tidak perlu mengangkat kedua tangan? Jumhur ulama mustahab hukumnya mengangkat tangan. Mustahab, dianjurkan. Arti mustahab itu apa? Dianjurkan. Adapun Imam Abu Yusuf dari ulama mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, dan dari mazhab Maliki berpendapat tidak mengangkat tangan ketika takbir sholat Id. Kalau lagi umroh, Pak, itu sholat hari raya banyak orang yang saat takbir tambahan itu tidak mengangkat takbir. Jadi jangan sampai kita langsung megang tangannya kemudian takbir angkat tangan. Jangan, kali saja beliau lagi mengambil mazhab Maliki atau mazhabnya Abu Yusuf, sebagian ulama di mazhab Imam Abu Hanifah. Adapun jumhur, sunnahnya mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, sunnahnya takbir tambahan itu mengangkat kedua tangan. Berapa jumlah takbir tambahan di 2 rakaat salat Id? Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa rakaat pertama itu ada 7 kali takbir. Rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan. Jumhur ulama, rakaat pertama berapa kali takbir? 7. Rakaat kedua berapa? 5. Jumhur ulama ini siapa? Mazhab Maliki, Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti mazhab Imam Abu Hanifah beda lagi. Dan tambahan 7 takbir dan tambahan 5 takbir di rakaat kedua, apakah termasuk takbiratul ihram dan takbir pindahan? Misalnya contoh, takbiratul ihram kan saat kita ingin memulai. Masih aman Pak? Aman. Berat nih Pak ya. Tadi apalagi tadi lauknya kan ayam gitu, ya Allah. Kemudian terong pula lagi. Wah, di pesantren tuh terong itu Pak udah lebih dari daging gitu. Jadi itu perang luar biasa kalau di pesantren tentang terong, ini lauk terong. Siaman Pak ya? Pertanyaannya, 7 takbir itu apakah termasuk takbiratul ihram juga atau tidak? 5 takbir itu di rakaat kedua, apakah termasuk takbir pindahan dari sujud? Allahu Akbar. Kan gitu. Contoh misalnya, saat kita ingin sholat, takbiratul ihram dulu kan Pak ya? Allahu Akbar. Apakah itu sudah dihitung 1? Sehingga tinggal kita tambah 6 lagi menjadi 7. Atau justru itu belum dihitung 1. Singkat cerita, belum dihitung takbiratul ihram. Jadi kalau mau digabung antara takbiratul ihram dengan takbir tambahan di rakaat pertama, jumlahnya berapa? 8. Dan rakaat kedua antara takbir pindahan dari sujud untuk bangun ke rakaat kedua, Allahu Akbar, dengan takbir tambahan jumlahnya 6. Gitu, itu singkatnya dari pendapat jumhur ulama. Kecuali mazhab Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi berpendapat takbir di sholat Id itu berjumlah 19 takbir secara keseluruhan. 5 takbir pada rakaat pertama sudah dengan takbir iftitah dan ruku. Wah itu sulit pembahasan, yang jelas kita mengambil pendapat jumhur saja yang mudah gitu. Yang mudah. Apakah disyariatkan membaca zikir tertentu di antara takbir-takbir? Saat takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Kemudian kita mulai masuk takbir tambahan yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sela-sela takbir itu, apakah ada zikir yang dicontohkan oleh Rasul? Para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik
berpendapat bahwa tidak ada bacaan zikir antara takbir salat Id. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, nggak ada zikir, nggak ada. Karena dia ada riwayatnya menurut dua mazhab ini. Jadi langsung takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mustahab dianjurkan hukumnya berzikir di antara dua takbir. Apa zikirnya? Imam Syafi'i dalam kitabnya kitab Fiqih mazhab Syafi'i, menyarankan agar membaca tahlil, takbir, dan tahmid. Kan tahlil itu apa? La ilaha illallah. Takbir itu Allahu Akbar. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. Terus sebagian dari ulama menyebutkan, atau kita sebut di sini. Kalau menurut Imam Syafi'i cuma membaca tahlil. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Yang biasa kita dengarkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka kita lihat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan adapun di antara takbir-takbir salat Id, sunnahnya apa? Memuji Allah dan berselawat kepada Nabi. Banyak bacaannya. Misalnya contoh, Abdullah bin Mas'ud, sahabat nih teman. Beliau berkata, beliau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma gfirli warhamni. Itu yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sehingga perbuatan sahabat petunjuk juga buat kita. Beliau bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma gfirli warhamni. Itu yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Ada juga yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang biasa kita baca. Cukup dengan seperti itu. Boleh. Tergantung kita mau mengambil mazhab yang mana. Tidak membaca pun tidak membatalkan salat. Membaca pun ada petunjuknya dari sahabat. Gitu. Hukum membaca ta'awudz sebelum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dianjurkan. Seorang setiap kali ingin sholat, tapi membaca ta'awudz itu cuma di rakaat pertama. Bukan di setiap rakaat, Bapak-bapak. Membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah dianjurkan iya, tapi di rakaat pertama doang. Dalam Al-Qur'an kan diperintahkan Allah wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Jika kalian ingin membaca Quran, maka berta'awudzlah. Tapi dalam sholat, saat kita ingin baca Quran, ta'awudz itu hanya dibaca di rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ingin baca surat lain cukup basmalah saja. Saat di rakaat kedua, saat kita ingin baca Al-Fatihah di rakaat kedua, apakah perlu membaca ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jawabannya tidak. Ta'awudz itu cuma di rakaat pertama saja. Kemudian apa yang dibaca di sholat 2 hari raya? Ada yang baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian surat Al-Ghasyiyah rakaat keduanya. Rasul juga pernah membaca di rakaat pertama membaca surat Al-Qamar. Ada juga rakaat kedua membaca surat Qaf gitu. Tapi itu hanya sunnah saja, boleh seperti itu bagi yang hafal, boleh dengan yang lain bagi yang tidak hafal. Gitu. Berikutnya ternyata panjang juga pembahasannya. Hukum-hukum penting yang berkaitan dengan sholat id. Kita singkat saja. Barang siapa yang tertinggal sholat id, maka ia sholat berapa rakaat? Tertinggal sholat id, maka dia harus berapa rakaat sholat? Jumhur ulama berpendapat, maka ia sholat seperti sholatnya imam. Persis seperti sholatnya imam. Tertinggal sholat id, saat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waduh, umayung salam ta imam. Akhirnya dia sholat seperti imam. Seperti biasa sholat sendiri, 2 rakaat dengan takbir tambahannya. Gitu. Poin berikutnya, apabila hari Id itu terjadi pada hari Jumat, apakah sholat Jumat juga atau tidak perlu sholat Jumat? Kalau lebarannya itu hari Jumat.
Singkat cerita teman-teman, singkat cerita, pendapat yang dipilih adalah jika sudah melakukan sholat Id, maka gugurlah kewajiban sholat Jumat. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang tidak sahih. Disebabkan ada perawinya yang melakukan tadlis. Juga ada perawi yang dianggap sebagai pendusta. Jadi yang dipilih adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa kedua sholat tersebut harus dilakukan oleh muslim. Paginya sholat lebaran, sholat Id, kemudian siangnya sholat Jumat. Gitu. Adapun yang berpendapat kalau sudah sholat lebaran tidak perlu sholat Jumat. Itu hadis-hadisnya dhaif. Karena perawi yang menyampaikan hadis itu ada yang dinilai pendusta, ada yang dinilai sebagai tadlis. Tadlis itu orang yang mengumpetin kesalahan. Dia melakukan tadlis. Jadi yang benar adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa paginya sholat Id, siangnya sholat Jumat. Bagi ia yang datangnya masbuk di sholat Id. Bagaimana kita datangnya masbuk? Berkata Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, perawi hadis, Sahih Musnad Imam Abu Dawud. Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang yang hanya mendapati 1 rakaat saja pada salat Id. Maka Imam Ahmad menjawab, orang itu tetap melakukan takbir di rakaat qodoknya. Jadi saat makmum ini datang rakaat kedua bersama imam, otomatis kan dia cuma 5 takbir tambahan bersama imam. Saat imam salam, dia kan bangun lagi tuh teman-teman ya, menggantikan rakaat pertama, sehingga takbir tambahannya berapa? 7. Dia tidak 5, karena yang tertinggal dari dirinya adalah rakaat pertama bersama imam dan itu ada 7 tambahan takbir. Sehingga saat kita masbuk di rakaat kedua, nah ini rakaat kedua nih saya nih. Apakah saya 5 kali takbir saja? Ini rakaat kedua saya. Tapi tadi saya bersama imam 5 kali takbir juga. Sehingga yang kata Imam Ahmad, dia mengqadha rakaat pertamanya yaitu dengan tambahan 7 takbir. Ngerti ya? Dengan 7 takbir kalau kita telat. Jika ia mendapati sebagian takbirnya saja. Bagaimana wahai imam? Imam Ahmad berkata, ia bertakbir yang ia dapat saja bersama imam. Maka tidak perlu mengqadha takbir yang ia tidak mengikutinya dengan imam. Jadi misalnya dia rakaat pertama datang saat imam takbir tambahan yang kelima. Kemudian ikut sama imam sampai selesai. Pertanyaannya, apakah dia perlu mengqadha? Jawabannya tidak perlu. Ribah? Gampang insyaallah ta'ala. Kemudian singkat saja, hal-hal yang mustahab pada hari raya. Mustahabnya dianjurkan, mandi sunnah, mandi janabah. Mandi janabah itu seperti mandi junub. Di hari Jumat ada sunnah mandi janabah. Itu seperti tata cara mandi junub. Maka di hari raya sunnah mustahab melakukan mandi terlebih dahulu. Kemudian sunnah berikutnya berhias dan memakai minyak wangi. Berhias, memakai pakaian yang hari masyhur, pakaian baru dan seterusnya. Kayaknya di Indonesia saja kelihatannya, karena saat di Mesir orang-orang tidak sibuk untuk, masyarakat Mesir ya, tidak sibuk untuk membeli gamis baru, semua kayaknya shopping ini hanya di Indonesia saja, karena THR pun Bapak-bapak, Ibu-ibu, THR tuh cuma ada di Indonesia. Ketika di yayasan kami di Cianjur, Syekh itu kaget ketika kita mengajukan RAB, kenapa setahun gaji ada 13 bulan? Padahal setahun kan 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12." Tapi berdalil, Pak. Itu seriusan, Syekh itu kaget. Kenapa 13 bulan? Ini bulan apa yang ke-13? Di Indonesia ada 13 bulan dalam setahun. Kalian menyelisih Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan itu di sisi Allah setahun itu cuma ada 12. Kalian kenapa 13? Syekh, ini THR. Apa lagi itu THR gitu? Ini tunjangan hari raya. Loh, ada berapa nominalnya? Nominal gaji. Oh, seriusan. Itu Syekh itu kaget, tapi akhirnya diberi. Akhirnya Syekh, alhamdulillah. Ramadan Karim katanya gitu. Ramadan Karim diberi akhirnya. Akhirnya karena hal itu akhirnya beli baju, beli ini semua dan seterusnya. Tapi tidak masalah dan tidak tercela juga, tidak tercela. Poin berikutnya,
mustahab makan terlebih dahulu di hari raya Idul Fitri. Mustahabnya, makan dulu. Karena sebelumnya kita berpuasa, hari raya kita batalin dulu, baru pergi sholat Id. Dan sunnahnya, sholat Idul Adha kita nahan dulu dari makan dan minum. Sampai akhirnya kita pulang dari menyembelih atau pulang habis sholat setidaknya, baru boleh makan dan minum. Walaupun pendapat yang ini diperselisihkan, karena hadisnya dhaif. Gitu. Di hari raya Idul Adha, itu sunnahnya menahan dulu, ternyata hadis-hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, para ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Tapi apapun ceritanya, itu sudah menjadi pendapat para ulama, sehingga kita menghargai. Jadi jangan juga mentang-mentang nih, Idul Adha mah hadisnya dhaif, saya makan dan minum. Wah, itu menjadi tercela karena akhlaknya tidak baik, kan gitu. Lebih baik kita menghargai orang-orang yang mengambil pendapat itu, sehingga kita ikutilah orang-orang. Orang-orang tidak makan, tidak minum, ya sudah kita ikuti. Tapi saat kita sudah tidak kuat, makan dan minumlah. Karena sesungguhnya hadisnya itu adalah hadis dhaif. Gitu teman-teman. Kemudian mustahab berangkatnya itu lebih pagi ke tempat sholat Id. Lebih awal sholat Id. Idul Fitri, lebih pagi. Lihat, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i ini Pak, ulama mazhab kita, mazhab negeri ini. Imam Syafi'i berkata, adapun orang-orang, maka aku lebih senang jika mereka datang ke tempat sholat Id itu selepas mereka selesai sholat subuhnya di masjid. Menurut mazhab Syafi'i, yang dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i adalah pergi ke lapangan sholat Id itu setelah sholat subuh di masjid, langsung berangkat, tidak pulang dulu, langsung berangkat ke lapangan. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Sunnah berikutnya, mengambil jalan yang berbeda. Berangkat lewat sini, pulang lewat jalan yang lain. Itu sunnah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada umumnya Pak, kaidah hari raya Idul Fitri itu bersilaturahim, menyambung silaturahim. Jadi berangkat lewat sini, pulang lewat yang lain untuk menyapa kaum muslimin. Gitu. Mana yang afdol, berjalan kaki atau naik kendaraan? Tentu kaidahnya semakin berat amalannya, semakin besar pahalanya. Semakin ringan amalannya, semakin ringan juga pahalanya. Gitu. Jadi kalau mau pahalanya banyak, ya udah berjalan kaki sampai ke lapangan Kumbira. Tapi kan berangkatnya habis lepas dari sholat subuh, nyampe lah insya Allah gitu ya. Kan nyampe insya Allah ta'ala. Tapi bagi yang tidak mampu, maka kita naik motor. Dan orang-orang Jepang, orang-orang Barat jalan kaki itu biasa. Orang Indonesia itu dikomentar karena jalannya sedikit. Ke warung depan aja Pak, naik motor. udah mah jalannya sedikit. Pagi, siang, sore makannya nasi. Ya udah, pantas itu penelitian kenapa orang Indonesia sering tidur. Jalannya sedikit, pagi, siang, sore makannya nasi. Karbonya tinggi gitu. Itu akhirnya kita lebih mudah tidur. Di angkot tidur, di bus tidur, lagi kajian tidur. Yang enggak tidur saat shopping doang. Baik, apakah termasuk hal sunnah melakukan sholat Id di lapangan? Sunnahnya, sholat Id di lapangan. Tapi mazhab Imam Syafi'i dianjurkan di masjid jika masjidnya besar. Kita hargai pendapat para ulama gitu teman. Jumhur mustahab sunnahnya dianjurkan di lapangan. Tapi mazhab Imam Syafi'i kalau masjidnya besar, di masjid. Untuk memaksimalkan pahala orang yang membangun. Subhanallah gitu Imam Syafi'i. Kita menghormati pendapat para ulama. Sunnahnya para wanita ikut ke lapangan salat Id. Gitu, tentu dengan syariatnya. Karena Nabi SAW meminta kepada Ummu Atiyah untuk dikumandangkan para wanita yang sedang datang bulan pun diminta untuk datang menyaksikan sholat Id. Hari bersatunya kaum muslimin gitu. Anak-anak kecil juga diajak keluar dan selesai. Tapi tentu dengan tempat yang berbeda, dengan aturan syariat. Di antaranya tidak memakai pakaian ketat. Kemudian tidak memakai parfum yang jarak 1 kilometer itu kamu dan selesai. Tidak dengan parfum. Ada parfum yang hanya untuk mewangikan pakaian saja. Mengucapkan kalimat selamat di hari raya, apa hukumnya? Pembahasan penting. Apa hukumnya mengucapkan selamat hari raya? Minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wa kullu amin wa antum bi khairin. Kita lihat nih Pak. Kita lihat di sini penting sekali. Kata Khalid bin Ma'dan berkata, aku bertemu dengan Wasilah ibnul Asqa pada hari raya. Kemudian aku berkata, taqabbalallahu minna wa minka.
Kemudian ia menjawab, "Na'am, taqabbalallahu minna wa minka." Wasilah berkata, aku bertemu Rasul pada hari raya, kemudian aku berkata, "Taqabbalallahu minna wa minka." Kemudian Rasul menjawab, "Na'am, taqabbalallahu minna wa minka." Hadis riwayat Imam Baihaqi, hadisnya mungkar. Mungkar hadisnya. Dinilai mungkar, bukan sekedar dhaif. Dhaif itu lemah, karena mungkin perawinya ini hafalannya tidak kuat. Sehingga hadis ini dhaif. Tapi kalau hadis mungkar, hadis palsu gitu. Hadis mungkar. Berikutnya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan taqabbalallahu minna wa minka pada hari raya. Kemudian Rasul menjawab, itu adalah perbuatan dua ahli kitab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadis mungkar. Hadis mungkar juga. Yang berikutnya, Imam Bukhari mengatakan hadis tadi hadis mungkar. Imam Bukhari menyebutnya tadi hadis mungkar. Berkata Imam Al-Baji dari ulama mazhab Maliki. Dia berkata, Imam Malik pernah ditanya tentang ucapan ini. Taqabbalallahu minna wa minka, siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bikhair. Pernah ditanya tuh Imam Malik. Apa pendapatmu wahai Imam Malik tentang ucapan taqabbalallahu minna wa minka? Lihat jawaban Imam Malik. La akrahuhu. Aku tidak membencinya. Tidak makruh bagi Imam Malik. Tapi Imam Malik tahu hadisnya mungkar. Tapi Imam Malik lihat para ulama itu. Akhirnya dari sini kita belajar. Tidak juga akhirnya hadis ini mungkar. Kemudian akhirnya gimana-gimana. Sampai akhirnya kita mendapatkan penjelasan dari para ulama itu sendiri. Imam Malik bukannya tidak tahu hadis itu mungkar. Tapi Imam Malik mengatakan tidak makruh juga jika ingin dilakukan. Semoga kan doa, karena hukum asalnya doa itu sah-sah saja. Doa itu doa apa saja. Apakah saat kita i'tikaf doanya harus ditentukan gitu? Ternyata tidak. Cuman anjuran saja yang harus diperbanyak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Silakan. Dan hukum asalnya membaca doa tambahan kunut di witir dari Allahumma hdina fiman. Itu diperbolehkan juga. Kalau ingin menambah boleh. Tapi kalau ingin memperpanjang, itu yang tidak boleh. Sampai memberatkan makmum, itu yang tidak boleh, makruh. Sepakat ulama mazhab yang 4, makruh hukumnya memperpanjang doa kunut witir. Kalau ingin menambah dari Allahumma hdina fiman hadid, sah-sah saja. Misalnya seperti tambahan Umar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat. Itu sah-sah saja, kemudian ditambah dengan sholawat. Wassallallahu ala nabi. Itu Umar menambah. Tapi kalau tambahannya itu sampai memperpanjang doa kunut, memberatkan para makmum, itu yang makruh. Ulama sepakat, ulama yang 4. Mazhab imam yang 4 itu makruh hukumnya. Bahkan kata Imam Nawawi, sebagian ashabuna, sebagian ulama dari mazhab kami mengatakan batal. Memperpanjang doa kunut di witir itu bisa batal, Pak. Gitu. Itu seperti kajian tadi di waktu duha yang sudah kita sampaikan. Singkat cerita, Imam Malik mengatakan ucapan taqabbalallah tidak makruh. Boleh-boleh saja. Kemudian kita lihat lagi, apa pendapat Imam Ahmad? Saat ditanya, wahai Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang ucapan taqabbalallahu minna wa minkum? Imam Ahmad berkata, aku berharap agar ini tidak apa-apa jika dilakukan. Gitu. Jadi artinya sah-sah saja. Taqabbalallahu minna wa minka. Asalkan tidak kita, ini loh wajib yang harus diucapkan saat lebaran. Tidak juga. Gitu. Sehingga hukum membaca minal aidina wal faizin itu doa juga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada jalan lurus Allah Subhanahu wa taala dan menang dari pahala-pahala yang kita dapat di lebaran. Itu sah-sah juga akhirnya. Kalau taqabbalallahu minna saja hadisnya mungkar, para ulama kita mengatakan tidak makruh juga, tidak apa-apa juga kalau mau dilakukan. Maka doa-doa yang lain juga minal aidina wal faizin itu boleh-boleh juga. Salahnya di mana? Salahnya kalau kita wajibkan. Kalau ini kita harus jadikan suatu ibadah. Harus. Kalau kalian bertemu harus ucapan takut. Ya, pengharusan itulah yang akhirnya disalahkan. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya boleh-boleh saja. Kemudian pembahasan berikutnya, singkat cerita, khutbah itu dilakukan kapan? Setelah salat Id. Setelah salat Id dulu, kemudian baru khutbah. Dan khutbahnya itu seperti sholat Jumat. Ada 2 kali khutbah. Duduk,
khutbah pertama, kemudian duduk, kemudian khutbah kedua. Kemudian apakah khutbah itu dimulai dengan takbir terlebih dahulu? Imam nih, khutbah hari raya, apakah dimulainya dengan takbir Allahu Akbar, atau dimulainya dengan memuji Allah? Innal hamdalillahi. Jawabannya memuji Allah. Dimulai dengan innal hamdalillahi nahmaduhu, itu dulu. Karena Rasul semua khutbahnya memulai dengan memuji Allah terlebih dahulu, baru setelahnya mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Kemudian ternyata panjang nih. Sabar sedikit Pak ya, kita selesaikan satu kitab ini sedikit saja. Sabar dikit lagi Pak, punten. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dilakukan kapan saja. Takbir muqayyad itu dilakukan di setelah sholat. Takbir muqayyad itu di Lebaran Idul Adha. Dari 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, setiap habis sholat tuh kita melantunkan takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap habis sholat fardu. Jadi setelah imam, tapi kapan baca takbirannya? Setelah istighfar 3 kali, setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di Lebaran Idul Adha. Kalau Idul Fitri, takbirnya takbir mutlak. Mutlak, tidak setelah sholat. Kapan saja. Kapan mulainya? Di maghrib terakhir. Misalnya sekarang nih, tadi maghrib itu hilal, ru'yatul hilal. Besok Lebaran. Maka sejak maghrib itu kita mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pembahasannya bolehkah berjamaah? Imam Syafi'i membolehkan itu. Karena Abdullah bin Umar saat malam takbiran Idul Fitri datang ke pasar. Takbir, kalian bertakbir. Datang ke rumah-rumah kaum muslimin, bertakbirlah kalian. Akhirnya satu kota Nabi di malam takbiran itu serentak membaca takbirnya. Jadi artinya bertakbiran secara jamaah itu diperbolehkan, itu perbuatan sahabat. Kadang kita terlalu cepat menghukumi gitu. Sehingga zikir-zikir yang berjamaah semuanya langsung disalahkan. Tidak juga ternyata. Termasuk yang bolehnya adalah saat takbir hari raya, takbiran. Dan berhenti Idul Fitri itu saat imam sudah mulai keluar sholat. Udah berhenti di situ takbirannya di hari raya Idul Fitri. Sunnah mengeraskan takbir. Di rumah takbir, di pasar takbir, di kendaraan takbiran, di perjalanan takbiran, di masjid takbiran. Itu sunnahnya malam takbiran. Kadang kita kaum muslimin meninggalkan itu sehingga sepi. Misalnya contoh mereka berdalil dengan apa yang ada misalnya di Saudi. Saudi kan tidak ada speaker tuh yang dikeluarkan takbir. Sehingga akhirnya dari situ, ya udah kita nggak usah takbir, Saudi sunyi. Bukan juga begitu. Mereka juga bertakbir di rumah-rumah. Indonesia syiarnya takbir pakai mikrofon. Syiar Islam, tidak masalah. Allahu Akbar, Allah. Tidak masalah. Kenapa? Dalilnya mana? Tadi perbuatan Abdullah bin Umar datang ke semua tempat rumah, meminta mereka untuk bertakbir sampai satu kota Nabi itu keras suara takbirnya. Sehingga sunnahnya adalah mengeraskan takbiran gitu. Kemudian apalagi pembahasannya? Lafaz takbir hari raya. Takbiran kita ini Pak, lafaznya itu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Halaman 216. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi takbiran kita ini takbiran versi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Adapun mazhab Imam Hanafi dan Hambali takbirannya begini. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i takbirannya begini. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbirannya Pak. Mazhab Syafi'i gitu. Tapi kita mengambil dari Abdullah bin Mas'ud takbirannya. Maka jangan sampai akhirnya kita tajam ke orang. Anda bukan mazhab Syafi'i. Anda di Indonesia kenapa bukan mazhab Syafi'i? Ya, takbiran antum kayak gimana? Allah, itu dari Abdullah bin Mas'ud. Imam Syafi'i takbirannya bukan begitu. Kalau Anda bilang menghakimi saya nggak boleh kecuali bermazhab Syafi'i di negeri Indonesia, ya udah takbirannya ganti ya kalau begitu. Takbiran Imam Syafi'i adalah Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira,
Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Gitu. Yang mubah pada hari raya bersenang-senang, bermain di hari raya. Boleh anak kecil bermain dan bernyanyi dengan nyanyian Arab. Boleh anak kecil bernyanyi, memainkan duf. Anak kecil. Boleh. Orang tua jangan ikut-ikutan. Anak kecil, karena saat itu Ibunda Aisyah melihat anak-anak hamba syahaya di masjid Nabi SAW memainkan duf sambil menari dan melantunkan syair-syair Arab. Ibunda Aisyah ingin melihat itu. Rasul izinkan. Sampai Ibunda Aisyah melihatnya di pundak Rasul SAW berdiri. Ibunda Aisyah dari belakang meletakkan dagunya di pundak Rasulullah SAW. Melihat anak-anak perempuan, anak kecil main duf, bernyanyi-nyanyi di Masjid Nabawi, Pak. Itu boleh anak kecil. Ya kalau orang dewasa janganlah gitu. Karena hadisnya anak kecil nih, Pak. Wanita juga boleh, anak kecil perempuan ini yang main. Kemudian kata Rasul, sudah wahai Aisyah, belum ya Rasulullah. Rasul diam lagi. Sudah wahai Aisyah, belum ya Rasulullah. Rasul diam lagi. Sudah Aisyah, belum ya Rasulullah. Rasul diam. Kalau kita, naonan si Umi itu, nggak sabar kita begitu. Kelakuan Umi itu aja, segede aja. Baik. Jadi boleh bermain, boleh berkumpul bersama, makan hidangan makanan gitu. Bolehnya bekerja juga dan melakukan jual beli boleh. Dan tidak ada yang menyelisih hal ini. Terakhir, hal yang makruh dan yang haram di hari raya adalah makruh membawa alat-alat perang pada hari raya. Nggak boleh. Haram hukumnya mengkhususkan malam 2 hari raya itu dengan mendirikan ibadah tahajud. Mengkhususkannya itu yang bermasalah. Tapi kalau kita melakukan tahajud nggak ada yang masalah. Tapi kalau masalahnya itu adalah mengkhususkan. Malam hari raya nih, saya akan khususkan sholat tahajud. Itu yang salah. Bukan sholat tahajudnya yang salah. Tolong kita pahami dengan baik. Yang ketiga, haram hukumnya berpuasa di 2 hari raya itu. Idul Fitri, Idul Adha haram hukumnya. Kemudian haram hukumnya merayakan hari apapun selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, dan hari Tasyrik. Tidak ada perayaan-perayaan lainnya selain 4 hari ini bagi kaum muslim. Terakhir, hal-hal yang haram yang terjadi 2 hari raya adalah bertasyabuh, menyerupai dengan kebiasaan orang-orang kafir dalam pakaian, mendengarkan musik, gitu ya. Kemudian berhias, kemudian mencukur jenggot. Itu termasuk menyelisih sunnah. Hari raya jenggot dicukur, jangan. Dalil, ada Ustaz. Perbuatan Abdullah bin Umar, iya. Memang beliau mencukur. Tapi saat jenggotnya itu melebihi dari 1 genggamannya. Kalau Anda coba genggam jenggot Anda, melebihi 1 genggamannya atau tidak? Tidak, jangan. Itu sunnah. Maksudnya ini termasuk memang sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan ternyata dari kedokteran itu, jenggot itu menahan kanker. Saat kalau gitu wanita biar dong berjenggot. Jangan juga. Itu wanita sunnahnya tidak ada. Ada wanita itu ada yang tumbuh kumis. Ada, Pak. Kemudian jenggot saya tidak tahu. Yang jelas itu termasuk yang disunahkan. Tidak juga bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini sulit sekali. Tapi apapun ceritanya, Ibunda Aisyah mengatakan tangan Rasul itu belum pernah menyentuh kulit wanita ajnabi. Baik di hari raya maupun di luar hari raya. Sehingga ini saat kita hari raya gimana biasanya? Banyak. Aduh, kudu salim sama sepupu. Sepupu kan bukan mahram. Kalau kita mau begini, santren nih, Culangung sekarang gitu. Repot kan gitu ya. Tapi apapun ceritanya, sampaikan saya. Kita hargai, mohon maaf kita sekarang seperti ini. Kemudian tidak boleh berpenampilan tabarruj. Wanita tidak boleh memakai parfum-parfum yang berlebihan. Tidak boleh mubazir dalam makan dan minum, gitu ya. Tidak boleh meninggalkan sholat di masjid. Sebenarnya, mohon maaf, ini sensitif. Kalau mengkhususkan hari raya untuk ziarah kepada makabir, sungguhnya mengkhususkan itu pun bukan sunnah. Mengkhususkannya. Tapi jangan juga kita menjadi fitnah untuk orang-orang. Tuh lihat, orang belajar Islam jadi begitu tuh. Kagak ditengokin orang tuanya di makam. Gitu tuh. Jadi jangan sampai kita juga membuat fitnah orang-orang. Kita belajar fikih seperti itu teman-teman. Jangan mentang-mentang para ulama membahas tidak boleh mengkhususkan hari raya itu untuk ziarah kubur. Bukan berarti ziarah kubur di hari raya tidak boleh. Bukan berarti begitu. Kita ziarah kubur saja. Artinya tidak mengkhususkan itu, sesekali kita tidak ziarah kubur di hari raya, itu tidak masalah gitu. Tapi jangan juga akhirnya kita menjadi fitnah orang-orang. Itu orang gak pernah ziarah makam tuh, kualat tuh orang tidak bakti sama orang tuanya.
daripada membuat orang lain terus membicarakan kita sehingga dia berdosa. Dosanya dia kan karena kita juga. Sehingga kita lakukan, ya Rabb, saya tidak dalam rangka mengkhususkan hari ini. Saya ziarah biar tidak ada orang lain yang terfitnah dengan perbuatanku ini. Jadi begitu memahami. Alhamdulillah teman-teman, kita selesai menyelesaikan kitab panduan lengkap fikih puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui pembahasan kitab-kitab berikutnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang mengikuti dari awal sampai selesai, maka sunnahnya para ulama kaum muslimin melakukan sujud syukur. Karena ini merupakan amal paling besar yang dengannya seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang lebih besar yang dengannya seorang hamba menyembah Allah dari menimba ilmu. Jadi menimba ilmu itu adalah amal yang paling besar. Kemarin kisah terakhir ada di Turki. Pernah kita kisahkan di hari Sabtu. Orang yang niat ke negeri Turki berjalan menimba ilmu, di tengah jalan dia wafat. Kemudian ada orang yang bermimpi bertemu dengan dia, dia mengatakan Allah mengampuniku di perjalanan menuntut ilmu ini sehingga Allah masukkannya ke dalam surga Allah SWT. Baru berjalannya saja Bapak-Bapak. Meninggal di perjalanan, belum sampai ke majelisnya, belum sampai membaca satu huruf acan. Tapi saat dia meninggal di perjalanannya untuk menimba ilmu, Allah menjadikan hal itu sebab Allah ampuni dosanya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Lantas bagaimana mereka yang sudah sampai ke majelisnya, kemudian membaca satu huruf demi satu huruf tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah SAW, maka mereka lebih berhak lagi untuk mendapatkan ampunan Allah dan menjadi sebab masuknya ia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukupkan, kita tutup dengan sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.